Selamat pagi umat sekalian, kita siapkan lagu pembuka puji Mada Bakti nomor 325. Tiga dua lima. Mulai menyingsing, membangunkan pengharapan bagi dunia terasing jauh dari rahmat Tuhan. Bersukalah umat Allah, sambutlah Sang Immanuel. Malam kelam sudah berlalu, siang terang sudah datang, menuntun jalan hidupku, mengajarkan kasih sayang. Bersukalah umat Allah, sambutlah Sang Immanuel. Tuhan, tunjukkanlah kami cinta kasih-Mu abadi. Datanglah harapan kami, pasti selamat amin nanti. Bersukalah umat Allah, sambutlah Sang Immanuel. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi semua. Lilin Bethlehem, lilin kedua dalam Minggu Advent atau lilin Minggu Advent kedua baru saja dinyalakan. Itu kita kenal lilin pertama, minggu pertama itu adalah lilin Nabi dengan tema pengharapan. Dan lilin kedua ini dikenal dalam tradisi sebagai lilin Bethlehem dengan tema cinta. Dan nanti minggu ketiga itu lilin para gembala, lilin sukacita. Para gembala adalah orang-orang pertama yang menerima kabar kelahiran Sang Juru Selamat. Dan lilin keempat itulah lilin malaikat dengan tema damai. Kepada kita, Tuhan memberikan kesempatan dan kebebasan untuk memilih
dan memutuskan apakah kita mau selamat, mau mengalami damai dan sukacita yang Dia tawarkan, ataukah kita mau berada terus di dalam suasana dosa dan kelemahan kita yang ujung-ujungnya nanti adalah kehancuran dan kebinasaan hidup kita. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan nanti dalam hari Minggu Advent kedua ini, tahun A, mengajak kita untuk bertobat dan membaharui diri. Pertobatan dan pembaharuan diri menjadi jalan masuk untuk mengalami damai dan sukacita. Mengawali perayaan Ekaristi ini, marilah kita sekalian tunduk sejenak di hadapan Tuhan. Kita sadar kita lemah, berdosa, punya kekurangan, punya kesalahan, punya keterbatasan. Tapi percaya pada kemurahan dan belas kasih-Nya, percaya pada kerahiman-Nya. Kita mau sampaikan salah dan dosa kita dan mohon pengampunan. Kita nyatakan tobat kita dengan bersama-sama mendoakan doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Mada Bakti 179. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, janganlah Engkau biarkan kesibukan duniawi menghalangi langkah kami menyongsong Putra-Mu. Semoga berkat bimbingan-Mu yang bijaksana kami dipersatukan dengan Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Pada akhir zaman, sebuah tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan menaunginya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan dengan kejujuran ia akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri.
Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang jahat. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang yang terus terikat pada pinggang. Pada masa itu, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak akan ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi para bangsa. Taruk itu akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan umat dapat melihat dalam warta paroki. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia
keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut Dia berbahagia. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudari, segala sesuatu yang dahulu ditulis telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Maka kita harus teguh berpegang pada pengharapan berkat ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikan Allah kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa lain memuliakan Allah berkat kasih karunia yang diberikan Allah kepada mereka. Hal ini kukatakan kepadamu seperti ada tertulis, Aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Demikianlah sabda Tuhan.
Bait pengantar Injil, haleluya, puji syukur 953. Haleluya, 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 haleluya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi ketika melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak membawa kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Kebenaran dan hidupkan. Demikianlah sabda Tuhan.
kalau kita memperhatikan dengan cermat apa yang dibacakan dalam bacaan pertama dari nubuat Nabi Yesaya dan juga yang diceritakan Matius dalam Injilnya, tersirat di sana dua kondisi, dua keadaan yang kontras. Ada satu kondisi keadaan yang begitu ideal, yang menjadi dambaan, menjadi harapan, menjadi tujuan perjalanan kita sebagai orang-orang beriman. Di ujung yang lain ada satu keadaan atau kondisi yang menampilkan kesengsaraan, penderitaan, keadaan serba kekurangan. Itulah padang gurun. Kalau orang berada di padang gurun, orang mengalami serba kekurangan, ada kegersangan, rasa haus, lapar, menimbulkan rasa tidak nyaman, rasa tidak aman. Dan kalau orang tidak bertahan, mungkin dia akan mati di sana. Karena itu di padang gurun itu Yohanes tadi rupanya untuk bertahan di situ pakaiannya dari kulit unta, makannya itu adalah belalang, sesuatu yang membuatnya supaya kuat bertahan di dalam situasi kekeringan, situasi padang gurun, situasi tidak nyaman itu. Di sisi yang lain tadi nubuatan Yesaya tentang suatu kondisi ideal di mana tidak terdapat lagi peperangan, tidak terdapat lagi perselisihan dan permusuhan. Orang hidup berdamai satu dengan yang lain dengan begitu harmoni. Dikatakan tadi, anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Bayi akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Suatu kondisi yang mungkin kita tidak bisa bayangkan bisa terjadi. Tapi itulah gambaran tentang keselamatan yang menjadi tujuan perjalanan iman kita. Dua kutub yang mungkin sangat kontras. Tetapi bacaan hari ini juga menawarkan bahwa ada sebuah jembatan yang menghubungkan kondisi yang satu dengan kondisi yang lain. Kalau mau mencapai, mau mengalami yang ideal tadi, jembatan yang dibangun itu adalah pertobatan dan pembaharuan diri. Secara populer orang sering mengartikan atau memaknai pertobatan itu sebagai sadar akan kesalahan, mengakuinya, menyesalinya, dan berjanji atau bertekad untuk tidak melakukannya lagi, tidak mengulanginya lagi. Ya, orang bijak selalu bilang hanya orang buta yang jatuh ke lubang 2 kali. Jadi orang belajar untuk atau berniat bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan yang salah itu lagi. Itu secara populer. Secara biblis, pertobatan itu sering diartikan atau dimaknai sebagai kembali kepada perjanjian cinta yang dibuat antara Allah dan manusia. Dan dalam perjanjian cinta itu, akulah Tuhan Allahmu, hanya kepadaku saja kamu berbakti dan menyembah. Jadi kembali kepada perjanjian cinta dalam arti pertobatan itu berarti
Mari kita andalkan lagi Tuhan, pegang Dia sebagai satu-satunya kekuatan. Jadikan Dia fokus kehidupan kita, jadikan Dia segalanya untuk kita. Berarti kita tidak perlu mengandalkan yang lain-lain. Tapi hari ini rupanya kitab suci, khususnya surat Rasul Paulus tadi, memberi bobot tambahan atau bobot lain sebagai isi dari pertobatan dan pembaharuan diri ini. Yang pertama tadi Paulus ajak kita untuk bertobat dan membaharui diri itu dengan apa? Dengan kembali mendasarkan hidup itu pada firman-Nya, kitab suci. Paulus mau bilang, mari isi hari-hari ini dengan buka-buka lagi itu kitab suci supaya dia menjadi pedoman dan penunjuk arah kehidupanmu. Dia menjadi sumber pengharapanmu yang mengajakmu untuk kuat dan tekun bertahan dalam situasimu. Jadi bertobat hari ini kita diajak untuk kembali mencintai kitab suci, belajar dari kitab suci. Jadikan dia pedoman, makan itu firman supaya menjadi kuat dalam menjalani kehidupan. Tetapi juga Paulus tadi dalam suratnya itu bilang, isi lain dari bertobat itu, pertobatan dan pembaharuan diri itu adalah rukun-rukunlah satu kepada yang lain. Jangan suka baku feyem, jangan suka iri hati, jangan suka membenci, jangan suka menyepelekan orang lain. Rangkulah orang-orang itu dalam satu kesatuan dan kerukunan hidup. Jadi kalau kemarin-kemarin suka bertengkar, suka baku feyem, hari ini bertobat itu berarti mari ulurkan tangan, maaf, ulurkan tangan pengampunan, rangkulah orang supaya kita menjadi hidup rukun satu dengan yang lain. Tapi juga Paulus tadi bilang, isilah pertobatan itu dengan satu hati dan satu suara memuliakan Tuhan. Satu hati dan satu suara memuliakan Tuhan. Ini artinya apa? Isilah pertobatan itu dengan jangan lupa untuk berdoa. Jangan lupa untuk berdoa tidak sendiri-sendiri. Kalau satu keluarga kemarin-kemarin hanya datang bapak saja, kalau satu keluarga yang kemarin-kemarin hanya datang ibu saja, hanya datang di sini anak-anak saja, coba tengok kiri dan kanan, lihat tidak lengkap ya. Paulus hari ini bilang, satu hati dan satu suara memuliakan sebagai satu keluarga. Ayo, mari datang bersama-sama. Pulang dari sini, Bapak, hari Minggu depan kita sama-sama ke gereja ya, supaya kita menyatukan hati dan suara kita memuliakan Tuhan. Itu bertobat, itu memperbaiki apa yang kemarin itu menjadi tidak harmoni, tidak satu hati, tidak satu suara. Bisa jadi mungkin doa-doa kita ini tidak terkabulkan karena kita itu tidak satu hati dan satu suara memuliakan Dia. Ini penting. Tetapi juga Yohanes kasih ingat kita, isilah pertobatan itu dengan kerendahan hati. Saling menerima, Paulus tadi bicara tentang saling menerima satu kepada yang lain. Saling menerima itu mengandaikan saya mengakui kelebihanmu, saya menerima kekuranganku, mari kita saling melengkapi satu kepada yang lain. Tidak ada klaim bahwa saya lebih besar dari engkau, engkau lebih besar dari saya lebih berkuasa dari engkau, engkau lebih berkuasa dari saya. Tapi bangunlah hidup itu dalam kondisi satu saling melengkapi yang lain. Itu artinya saling menerima. Saya mengakui kelebihanmu, tapi saya juga menerima kekuranganmu. Kau juga harus mengakui kelebihan saya, kau juga harus menerima
kekurangan saya. Kalau itu yang terjadi, kita sedang mengalami pertobatan. Dan kalau hal-hal ini kita lakukan Bapak Ibu, yang ideal tadi itu, saat dimana ada damai, sukacita, kerukunan, saat dimana orang merasa sungguh nyaman dan aman, itu akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Jangan juga ada klaim, Yohanes kasih ingat bahwa, atau tidak cukuplah ada klaim bahwa saya ini sudah dibaptis. Ya, kami ini kelompok anak-anak Abraham. Mungkin waktu itu orang pikir, wah kalau kami ini kelompok anak Abraham, pasti kami selamat. Jangan juga ada klaim bahwa saya ini sudah dibaptis, pasti akan selamat. Tanpa mencintai kitab suci, tanpa mendasarkan hidup pada kitab suci, tanpa membangun relasi cinta dengan orang lain, tanpa menerima satu kepada yang lain, tanpa satu hati dan satu suara memuliakan Dia, mungkin kita tidak akan mengalami keselamatan. Mari kita berdoa dalam perayaan Ekaristi ini, semoga kita sekalian dimampukan oleh Tuhan sendiri untuk bertobat dan membaharui hidup ini, supaya nanti kita boleh menerima kedatangannya dalam keadaan siap dan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengikuti upacara penerimaan masuk ke dalam anggota gereja. Saya mengundang pastor paroki untuk memimpin upacara ini. Tampil ke depan. Ada ya? Silakan ya. Ini, mari. Di tengah. Ada surat baptis ya? Ya, surat baptis. Nggak bawa. Surat baptis. Ada surat baptis ya? Ada surat baptis dari dia yang mau diterima. Ada. Boleh. Ada. Kita mesti tahu nama. Sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan saya minta saudari menjawabnya dengan sadar dan ikhlas. Saudari, maukah Anda menjadi anggota Gereja Katolik yang kudus secara bebas tanpa paksaan dari siapapun? Ya, saya mau. Tahukah Anda dengan secukupnya isi agama Katolik serta tuntutan-tuntutan terhadap seorang anggota Gereja Katolik? Ya, saya tahu. Yakinkah Anda bahwa pembaptisan yang Anda terima dahulu adalah pembaptisan yang sah? Ya, saya yakin. Berjanjikah Anda untuk menjalankan hidup sebagai orang Katolik yang sejati serta mengabdi kepada Tuhan dengan setia dalam Gereja Katolik yang kudus? Ya, saya berjanji. Kepada para saksi, saudara-saudari saksi sehubungan dengan calon ini yang minta untuk diterima menjadi anggota Gereja Katolik, relakah saudara-saudari membantu dia terlebih dalam kebutuhan rohaninya di waktu yang akan datang? Kepada calon saudari, sebagai tanda bahwa Anda mau menjadi anggota Gereja Katolik, maka saya minta agar Anda sekarang menyatakan pengakuan iman di hadapan Allah, di hadapan pemimpin gereja, dan di hadapan umat yang hadir. Saya mengundang juga seluruh umat untuk tampil berdiri untuk mengucapkan kredo yang singkat bersama-sama dengan calon ini. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian,
pada hari ketiga bangkit dari antar orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Dengan teguh aku menerima semua perkara yang ditetapkan dan diresmikan oleh Gereja Kudus, yaitu tentang ajaran iman dan kesusilaan. Semuanya itu aku menerima sesuai dengan arti yang ditetapkan oleh Gereja Kudus, terutama tentang sakramen-sakramen dan kepemimpinan Bapa Suci di Roma. Demikian kiranya Allah dan Injil suci ini menolong aku. Saudari, sesudah pengakuan imanmu yang kami saksikan, maka atas nama Bapak Uskup dan atas nama seluruh umat Katolik, saya menerima saudari menjadi anggota yang sah dalam Gereja Katolik. Saudari kami undang untuk turut dalam iman dan amal yang sama, turut dalam kebaktian dan penerimaan sakramen-sakramen, teristimewa dalam penerimaan sakramen kesatuan Katolik, yaitu sakramen Ekaristi yang kudus. Semoga Tuhan membantu saudari untuk hidup sesuai dengan tuntutan agama Katolik sampai ajalmu. Dan akhirnya saya menandai saudara dengan salib Kristus yang berkemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saksi silakan memberikan salib kepada. Ya, selamat. Silakan itu. Tidak. Mari kita bersatu di dalam doa-doa umat. Allah Bapa yang Maha Kasih telah berkenan hadir di tengah-tengah kita melalui putranya Yesus Kristus. Kini marilah kita haturkan doa kita sebagai ungkapan keterbukaan hati dan pertobatan dalam mempersiapkan kedatangan kerajaan-Nya yang kian dekat. Bagi gereja kita, semoga gereja semakin mampu hidup seturut sabdamu dalam memperjuangkan kedamaian dan keadilan yang berlandaskan cinta kasih Kristiani. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga roh kebijaksanaan selalu dicurahkan kepada para pemimpin masyarakat, sehingga mereka selalu berjuang melayani masyarakat secara adil dan benar. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi mereka yang menderita dan tertindas, semoga mereka yang menderita dan tertindas selalu terberkati dan terlindungi oleh kasih Bapa melalui uluran kasih dari orang-orang yang senantiasa berjuang mewartakan karya kasih demi keselamatan semua orang. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga kita semua selalu hidup oleh kasih Kristus, agar semakin rajin dan tekun, bijaksana dan berani dalam membangun kerajaan Bapa di tengah-tengah dunia. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Kita hening sejenak, kita ungkapkan juga wujud-wujud pribadi kita masing-masing kepada Tuhan di dalam hati. Secara khusus bersama penyelenggara misa pagi ini, WKRI Santa Bernadetta Subiru. Semoga Tuhan selalu menyertai, memberkati hidup dari kelompok ini. Juga bersama keluarga Rawung Poli mengucap syukur atas hari ulang tahun dari suami Papa tercinta Hani Rawung
pada tanggal 3 Desember. Semoga Tuhan juga senantiasa memberkati merahmati kehidupan Bapak ini dan juga keluarganya. Bersama keluarga Tumewu Longdong bersyukur atas ulang tahun Mama terkasih Mama Kristina Tindas yang ke-66 tanggal 1 Desember. Mohon semoga Tuhan menyertai dan memberkati ibu ini dan juga keluarganya. Marilah kita berdoa. Tuhan, semoga kami selalu setia kepadamu. Allah Bapa sumber dan tujuan hidup kami, anugerahilah kami kerukunan sejati dan semangat cinta kasih Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mada Bakti nomor 228. 228. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah rasa nampak kelana, semarak kini medan berbakti, perhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Puji syukur nomor 22. Kami ulangi, Mada Bakti nomor 229. Terimalah Tuhan kurbanku yang ku persembahkan padamu, roti dan anggur warnanya, cinta dan kurban maksudnya. Semoga berkenan padaku, limpahkan rahmat bagiku. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Ya Tuhan, terimalah doa dan persembahan kami, hamba-Mu yang hina ini. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, karena dengan usaha kami sendiri kami tak sanggup memperoleh keselamatan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia mengampakkan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. 250. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Kita lanjutkan dengan doa syukur agung rekonsiliasi kedua. Maka Bapa yang Maha Kuasa, kami memuji Engkau melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang datang dalam nama-Mu. Dialah sabda keselamatan bagi manusia, tangan yang menolong orang berdosa, jalan pembawa damai bagi kami. Tuhan, ketika kami menjauhkan diri dari-Mu karena dosa-dosa kami, Engkau datang mendamaikan kami kembali dengan Dikau, supaya pada akhirnya kami berbalik kepadamu dan hidup saling mengasihi dalam Putra-Mu, dan Engkau serahkan bagi kami dalam kematian. Dan sekarang sambil merayakan pendamaian yang dibawa oleh Kristus bagi kami mohon kepadamu, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu yang perintahnya kami laksanakan dengan merayakan misteri ini. Sebab sebelum menyerahkan hidupnya guna membebaskan kami, sambil duduk bersama, Dia mengambil roti dengan tangannya dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Dengan cara yang sama pada malam itu, dia mengambil piala berkat dengan tangannya, sambil memuji kerahiman-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan putra-Mu yang telah mewariskan kepada kami jaminan cinta kasih-Nya ini, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban pendamaian sempurna yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bapa yang kudus, kami mohon Engkau yang telah menerima kami juga menyatukan kami bersama putra-Mu, dan berkenanlah memberikan Roh-Nya kepada kami dalam perjamuan yang menyelamatkan ini, agar Dia menjauhkan segala sesuatu yang mengasingkan kami satu sama lain. Semoga Dia membuat gereja-Mu menjadi tanda persekutuan, juga sarana perdamaian antar manusia, dan semoga Dia memelihara persatuan kami dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Benediktus, beserta semua uskup dan segenap umat-Mu. Sebagaimana Engkau kini menghimpun kami dalam perjamuan putra-Mu, persatukanlah kami bersama Yang Mulia Bunda Allah Perawan Maria, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang berbahagia, dan semua orang kudus bersama saudara-saudari kami, dan orang-orang dari setiap suku dan bahasa yang telah meninggal dalam persahabatan dengan Dikau. Himpunlah kami bersama mereka semua dalam perjamuan persekutuan abadi, di langit dan bumi yang baru, tempat kepenuhan damai-Mu bersinar dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan,
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dua 271. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara dan saudaraku yang terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Umat sekalian, yang menyambut tubuh Tuhan adalah mereka yang Katolik, sudah dibaptis, sudah menerima komuni pertama, dan mereka yang tidak ada halangan. Terima kasih. Nomor 280. Ya Yesus, tak pantaslah hamba-Mu menyambut santapan-Mu mulia, tetapi bersabdalah supaya hamba-Mu pantas menyambut-Mu. Semoga jiwaku bersatu dengan-Mu dan mampu mewartakan karunia rahmat-Mu, karunia rahmat-Mu. (285)
Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati, hidupkanlah kami, dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus, tak orang miskin. Tanpa Yesus, hati kita dingin. Dengan Yesus, kita amat kaya. Hati kita kan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati, hidupkanlah kami, dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus, kita ketakutan. Tanpa Yesus, kita tidak tahan. Dengan Yesus, kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta. Dari dosa, angkatlah kami, dari dosa, bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. 286. Marilah ya Yesusku, penebus dan gembala, ya kekasih jiwaku, lawan
Hai Yerusalem, bangkitlah dan berdirilah tegak, nikmatilah sukacita yang datang dari Allahmu. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah Engkau kenyangkan dengan makanan rohani. Semoga dengan mengambil bagian dalam misteri kudus ini, kami dibantu agar dengan bijaksana menimbang hal-hal duniawi dan dengan tekun mengusahakan hal-hal surgawi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Selamat siang umat yang terkasih. Beberapa penyampaian dari paroki. Pertama, diucapkan terima kasih kepada Pastor Ignatius Lerubun Romo Igo yang sudah menyelenggarakan perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini, hari Minggu Advent yang kedua, bersama umat di Pusat Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Juga kepada para petugas liturgi, PPA, pastor, dan organis yang sudah melaksanakan tugas. Hari ini penyelenggara pada misa pagi ini yaitu dari WKRI Ranting Santa Bernadette Subereus. Kemudian yang sudah menyelenggarakan tugasnya sebagai dekorasi dari wilayah rohani Santo Ambrosius dan kebersihan sekami Bunda Teresa. Ucapkan banyak terima kasih juga pada LC yang sudah mengatur parkir dan petugas tata laksana. Untuk petugas minggu depan, hari Minggu Advent yang ketiga, tanggal 11 Desember 2022, misa pagi OMK Pusat Paroki, OMK Saint John Baptist de la Salle. Kemudian misa sore penyelenggara dari komunitas Tritunggal Maha Kudus, KTM Bunda Teresa. Dekorasi wilayah rohani Santo Yohanes Rasul dan Penginjil, dan kebersihan wilayah rohani Santo Athanasius. Kemudian disampaikan kepada umat yang ingin menyumbang untuk renovasi fasilitas gereja, silakan menyetor lewat rekening BNI nomor 12301230068 atas nama Kuskupan Manado, Paroki Bunda Teresa Kalkuta, atau lewat Bendahara Paroki Bu Desi Rares. Kemudian sebagaimana sudah disampaikan bahwa tanggal 30 Desember adalah perayaan Natal bersama umat Katolik Sekevikepan Manado bersama pemerintah Kota Manado, dan tuan rumah berada di paroki kita. Misa akan diselenggarakan pada jam 6 sore. Untuk itu dari Dewan Pastoral Paroki Inti telah menunjuk Ibu Nova Rengkung sebagai ketua tim kerja untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan perayaan Natal bersama tersebut. Kepada Ibu Nova Rengkung boleh membentuk tim kerja dan kemudian sesudahnya bisa melaporkan kepada DPP Inti dan Pastor Paroki untuk selanjutnya diadakan pertemuan dengan Pastor Paroki beserta tim kerja yang sudah dibentuk. Berikutnya dari gerakan orang tua asuh untuk seminari atau Gotaus, di mana di Warta Paroki sudah ditampilkan scan kiris. Jadi bagi umat yang bersedia untuk menyetorkan untuk gerakan orang tua untuk seminari ini bisa meng-scan lewat aplikasi M-Banking masing-masing sehingga mempermudah. Dan karena lewat paroki kita, silakan diakhiri dengan kode paroki Bunda Teresa untuk nominalnya, yaitu kode 122. Misalnya Bapak Ibu ingin menyumbang 50.000, mohon diakhiri 50.122 supaya dalam rekapan di Gotaus tingkat keuskupan bisa mengetahui bahwa sumbangan tersebut berasal dari umat paroki Bunda Teresa Kalkuta. Berikutnya mengenai konser Natal Kota Manado yang diselenggarakan oleh LP3KD
akan dilaksanakan pada tanggal 28 Desember. Untuk itu diharapkan ada utusan dari paroki kita dalam memeriahkan konser Natal tersebut. Pengakuan dosa dalam masa Advent akan dilayani oleh pastor-pastor Sekevikupan Manado dan jatah di paroki kita hari Selasa 13 Desember. Itu akan dibagikan, pastor-pastor akan dibagikan ke wilayah-wilayah rohani. Untuk itu nanti akan disampaikan pembagian pastor-pastor Sekevikupan Manado. Nanti masing-masing wilayah rohani akan menjemput di pusat paroki pada tanggal 13 Desember. Pelayanan akan dimulai jam 7 malam. Untuk itu diharapkan wilayah rohani boleh mempersiapkan ibadah tobatnya di masing-masing wilayah rohani dimulai jam 6 sore. Dan yang terakhir, dari Komsos Paroki Bunda Teresa Kalkuta bersama BP membuat kalender paroki untuk tahun 2023. Kalender sudah dicetak dan juga berisi kalender liturgi atau bacaan-bacaan liturgi sepanjang tahun 2023 beserta pesta-pesta pelindung seluruh wilayah rohani dan kelompok kategorial yang ada di paroki kita. Untuk itu bagi umat bisa membeli kalender tersebut entah melalui wilayah rohani atau bisa langsung ke Komsos yang akan standby di setiap perayaan Ekaristi selesai. Jadi sesudah perayaan Ekaristi ini ada disiapkan untuk penjualan kalender. Adapun dana hasil penjualan kalender ini akan digunakan dalam rangka perayaan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang oleh Keuskupan Manado dipusatkan di paroki kita pada bulan Mei tahun 2023. Demikian penyampaian. Atas perhatian diucapkan banyak terima kasih. Selamat siang, selamat berhari Minggu, selamat memasuki Minggu Advent yang kedua. Terima kasih. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk kita semua yang sudah terlibat dalam perayaan Ekaristi ini, para misdinar, lektor, pemazmur, dirigen, keyboardis, juga kostor, suster yang juga tadi bantu membagikan tubuh Kristus. Kita semua yang sudah berpartisipasi dan semua yang hadir di sini diucapkan banyak terima kasih dan selamat berhari Minggu. Mari kita mohon berkat Tuhan agar Tuhan sungguh memampukan kita menggunakan waktu ini, kesempatan untuk bertobat dan membaharui diri. Jangan lupa juga untuk pergunakan itu kesempatan sakramen, pemberian sakramen pengakuan dosa sebagai sarana untuk juga pertobatan dan pembaharuan hidup. Tuhan bersamamu. Dan semoga saudara-saudara sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai. Tiga, dua, empat. Datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, datanglah Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah, ku sedih Tuhan, datanglah, ku sedih Tuhan, datanglah, ku sedih Tuhan, datanglah, oh Tuhan, datanglah. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus,